Sekarang tugas kita adalah menampilkan semua node yang sudah kita simpan ke dalam database. Karena judulnya create, read, update, dan sekarang kita yang sudah itu cuman create, read aja belum gitu. Nah, oleh karena itu kita akan read secara keseluruhan dan kita akan juga read secara personal. Artinya gini, kita akan juga nanti melihat dia secara spesifik. Seperti itu kira-kira. Nah, oleh karena itu langsung saja silahkan buka text editor Anda dan buka node controller. Ya. Nah, di sini kita cuma mempunyai method store, ya cuma method store yang kita punya di sini, tidak ada yang lain kecuali ini. Nah, oleh karena itu tepat di atas ya, saya akan buat method baru di sini dengan nama index dan di sini saya akan return node latest get. Nah, langkah selanjutnya adalah silahkan buka API rootnya. Sekarang kita tambahkan di sini yang baru dengan namanya tidak ada, tapi kita buat di sini dengan method get dan itu kosong. Karena kita ingin mengakses node nantinya ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat node controller dengan method index. Oke. Nah, jika sudah, sekarang jika kita lihat di Postman, nah silakan buka Postman Anda jika ada, jika tidak juga tidak masalah. Anda bisa melihat apa yang terjadi di sini nantinya ya ketika saya buat di sini nodes. Ya, send. Maka jika Anda lihat di sini sudah ada muncul semua yang ada pada database. Tapi sebenarnya jika seperti ini kita tidak mendapatkan subject name-nya. Sementara jika kita ingin merendernya nanti ke dalam Vue.js atau ke JavaScript-nya, kita harus mempunyai subject name dan sebagainya. Nah, oleh karena itu silahkan buat resource atau collection, bisa juga dibilang collection ya. Tapi ya kita bisa memanfaatkan resource untuk itu. Resource ini seperti apa ya? Transformer. Jika Anda dulunya sebelum ada Laravel resource ini, kebanyakan orang itu memakai Laravel transformer. Ya, termasuk saya juga memakai transformer itu. Nah, oleh karena itu, karena terlalu banyak membutuhkan transformer, akhirnya Laravel memutuskan untuk membuat resource. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Oh, ini sangat mudah sekali dan sangat luar biasa sekali powerful-nya. It's very easy. So, PHP artisan make resource. Kita akan buat di sini node resource. Sekarang jika saya enter, maka sudah jelas itu akan terbuat filenya ya. Dan jika kita lihat itu ada di mana, itu ada di HTTP atau pertamanya app HTTP. Di sini ada controller tapi bukan di dalam controller, tepat di sini dia resources. Nah, jika kita lihat di sini node resource. Tadinya folder ini tak ada ya, tapi ketika kita buat node resource, dia langsung ada di sini terbuat resource. Oke. Nah, sekarang mungkin ketika misalnya kita tes sekali lagi tetapi kita masukkan kelas resource ini ke dalam controllernya seperti ini kira-kira. Coba ini saya masukkan ke dalam variabel dulu biar supaya enak. Oke, seperti itu. Dan di sini saya akan buat node resource maksudnya. Dan di sini saya akan buat collection. Dan saya akan paste di sini nodesnya. Pastikan Anda buat semikolon di sini ya. Dan sebelum itu mungkin Anda belum mengimportnya, tetapi karena saya menggunakan Visual Studio Code, begitu saya buat tadi node resource di sini, dia langsung menanya apakah ini kelasnya. Saya enter, maka dia akan langsung otomatis mengimport kelas node resource-nya. Nah, oleh karena itu sekarang jika saya refresh di database, bukan di database tapi di Postman, maka jika Anda lihat jelas sekarang ada perbedaannya. Tadinya tidak pakai data dan sekarang pakai data. Oke, saya tidak akan memperdalam tentang resources ini. Intinya ini adalah transformer. Jika Anda ingin melihat tentang resource ini, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana powerful-nya, atau bagaimana pengimplementasikannya ketika misalnya Anda tidak ingin menggunakan data index di sini, maka Anda bisa lihat di seri Parsinta belajar tentang API. Oke, kita akan lanjutkan dengan merubah beberapa yang kita butuhkan. Contohnya seperti apa? Sebelumnya kita akan buat dulu pertama key-nya apa. Nah, kita akan buat di sini title. Dan di sini kita akan buat title. This title maksudnya. Oke. Yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan subject name, kita tahu bahwa misalnya node itu belongs to subject. Maka jika Anda tidak tahu, kita bisa melakukan seperti ini. Subject. Kita akan buat di sini this subject name. Tapi ketika sudah melakukan ini, pastinya kita sudah paham bahwa ini adalah N1 plus problem yang bisa kita handle dengan menggunakan builder with atau eager loading dalam Laravel Eloquent. Kita buat di sini with subject. Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang jika saya lihat di Postman kembali, maka ini akan berbeda sekali. Yang muncul hanyalah title dan subject. Lanjut kita akan buat di sini description karena kita juga membutuhkan description. This description.
Dan kita juga butuh terus terang kita butuhkan di sini ID juga kita butuh karena untuk key-nya nanti ya. Untuk key waktu kita fetching datanya. This ID dan terus terang kita juga butuh yang namanya subject ID. Ya mungkin sekarang Anda tidak akan mengetahui bagaimana penggunaan subject ID ini, tapi nanti saya akan menunjukkan kepada betapa powerfulnya resource ini ya, atau betapa butuhnya kita dengan subject ID ini. Oke, kita akan buat di sini this subject ID. Oke, dan sekarang kita akan buat di sini juga untuk publish. Ya, kita akan buat di sini this created add. Oke, nah kita refresh di Postman kembali. Maka di sini sudah jelas ada publish dan di sini adalah isi yang ada dalam database. Lebih tepatnya adalah now, carbon now atau dia now function dalam MySQL lah kira-kira. Nah, oleh karena itu kita bisa mengkonvertnya. Misalnya kita akan buat di sini format misalnya DFY misalnya seperti itu, atau D for human untuk manusianya. Coba saya akan komen di sini saya akan buat D for humans. Nah, sekarang jika kita lihat kembali maka ini akan ya layaknya bagaimana D for human ya, seperti itu kira-kira. Nah, 20 hours ago misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya tidak akan menggunakan yang ini karena tidak make sense, karena kita akan menampilkan dalam tabel nantinya. Oleh karena itu saya buat di sini DFY. F ini stand for apa ya namanya ya? Bulan, tapi secara lengkap. Ketika misalnya kita buat di sini M bisa juga, cuman yang tampil itu hanya 3 huruf seperti ini, March. Tapi kalau misalnya kita buat F, maka dia akan muncul semuanya seperti March. Atau di sini jika Anda lihat ada ya Maret semua ya, tidak ada yang lain selain Maret rupanya. Oke, untuk menampilkan secara keseluruhan kita sudah bisa. Bagaimana dengan secara spesifik kan gitu. Nah, oleh karena itu silahkan buka kembali API.php atau rootnya. Kita akan buat di sini root get juga, tapi untuk spesifiknya. Dulunya ketika misalnya kita ingin menampilkan sebuah tabel berdasarkan slug atau key yang kita inginkan, kita harus setup dulu di node.php atau di node model atau modelnya lebih tepatnya. Kita buat di sini method get root key name. Ya kan, baru kita tentukan di sini what the key kan gitu, apa key-nya. Nah, misalnya saya buat di sini slug, maka dia akan nanti untuk key root binding node, maka dia akan difokuskan untuk slug. Langsung saja kita akan tes di sini sekalian mengajari Anda bagaimana powerful Laravel 7 itu kan gitu. Di sini saya akan buat node, di sini saya akan buat node controller. Dan di sini kita akan buat show. Oke. Dan sekarang saya akan buat di sini name rootnya karena ini nanti akan kita panggil by the way. Saya akan buat sini node show. Oke. Nah, sekarang saya akan buka node controller ya. Saya akan masukkan metode baru dengan nama show. Ya, kita buat sini show, di sini kita buat node dan di sini kita buat node. Berbeda dengan ini, ketika seperti ini kita menampilkan dengan cara node resource collection. Sebenarnya jika Anda tidak tahu, ketika misalnya kita membuat misalnya PHP artisan make resource atau kita buat sini dash dulu, maka ada di sini beberapa option yang bisa kita gunakan seperti dash untuk collection, create a resource collection, tapi tidak saya akan contohkan karena sebenarnya itu bisa dipersingkat dengan cara seperti ini. Hanya saja biasanya resource untuk collection sama untuk yang tidak collection itu sangat berbeda biasanya. Tapi kalau jika sama, itu sama saja. The concept is the same, tapi ya itu tergantung Anda gitu. Nah, oleh karena itu di sini ketika saya ingin menampilkan node-nya, saya hanya perlu return new node resource node. Kira-kira seperti itu. Nah, coba kita lihat dulu node ini dulu. Dan coba kita lihat JSON resource. Nah, di sini coba kita lihat function apa saja yang kita punya. Caranya command P ya, kita akan buat di sini add. Nah, kita akan dapat di sini beberapa metode. Yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah make ya. Selain kita bisa pakai new keyword, kita juga bisa pakai make di sini. Nah, coba kita lihat pada make ya, seperti ini kira-kira cara penggunaannya. Nah, oleh karena itu coba kita tunjuk dulu ini bagaimana ya. Coba kita lihat di Postman kembali, maka saya akan buka database, saya akan copy beberapa slug yang ada di sini. Terus saya akan paste di sini. Nah, kita send. Jika ada di sini hello world, bacaannya itu betul, coba kita ganti yang lain, copy. Kita paste di sini. Send. Maka jika di sini sudah berhasil ya. Nah, coba kita pakai make, apakah bisa atau tidak? Nah, coba kita tes. Selain kita menggunakan new ini, bisakah kita menggunakan make atau tidak? Kan gitu. Kita buat sini make. Dan sekarang coba kita refresh di Postman. Oke, kita mendapatkan hal yang sama. Alright. Dan sekarang jika saya lihat rata-rata sudah fine ya, sudah clear ya. Hanya saja nantinya ketika kita ingin update, pasti kita butuh yang namanya root untuk update-nya atau link untuk update-nya.
Nah, oleh karena itu kita bisa juga menyelipkan link pada resource ini, pada transformer ini gitu. Nah, caranya gimana? Coba Anda lihat ini, saya akan buat di sini link misalnya, atau root name atau segala macam yang bisa Anda ingat lah gitu. Saya akan buat di sini bukan this, tapi langsung saja kita definisikan rootnya. Not show, kita akan buat di sini this slug. Oke. Nah, sekarang jika kita lihat pada respon di Postman, apakah ada link? Maka sini juga Anda lihat ada link di sini untuk show-nya. Nah, nantinya kita akan butuh untuk edit ya kan, tapi nanti aja. Untuk sekarang saya ingin menyatakan bahwa kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya tadinya saya berbicara tentang root key name yang dulunya itu sebelum Laravel 7 kita masih menggunakan atau mendefinisikan key name-nya tepat di modelnya. Tetapi dengan Laravel 7 kita bisa langsung mendefinisikannya di scope root-nya. Seperti ini kira-kira. Ya, di sini saya akan buat not slug. Nah, kita refresh di Postman. Exactly the same thing we got is kan gitu. Nah, oleh karena itu, jika misalnya saya buat di sini kategori, buat sini subject bukan kategori ya. Dan pastinya jika ada di sini aturannya not subject dan di sini slug-nya. Maka kita buat di sini kita punya React.js slug ya kalau nggak salah. Oke, coba kita lihat apa yang kita lakukan di subject. Ya betul, tapi bukan slug-nya bukan React.js tapi React. Walaupun begitu pun ini tetap akan error karena the not controller show metodenya butuh new parameter kan gitu. Maka oleh karena itu kita buat di sini subject. Kita buat di sini subject. Oke, sekarang kita refresh kembali di Postman. Oke, tetap tidak muncul. Itu hanya karena ketika misalnya kita tidak mendefinisikan key-nya tepat di root ini, maka dia akan menganggap bahwa ini adalah ID. Maka kita buat di sini, coba misalnya 2. Oke, nampaknya dia memang sudah berhasil. Tapi ketika misalnya kita pakai di sini key name tadi, seperti misalnya saya buat di sini not aja, tidak pakai slug, pasti ini akan bisa. Ya, jika ada di sini missing require for root show. Nah, karena itu ada di sini ya. Coba kita buat di sini this slug. Nah, kita buat di sini this subject misalnya seperti itu. Maka jika kita refresh kembali, maka ini sudah bisa. Nah, jika Anda lihat sebenarnya subject ID-nya itu bukan 2, kan? Tapi sebenarnya itu 3. Tapi tetap bisa di sini dia. Nah, itulah mengapa Laravel 7 ini sangat power saya bilang. Ketika sekarang kita tidak perlu menambahkan ini, langsung saja di sini ya, seperti ini misalnya. Dan jika kita send ini, maka ini akan langsung bisa, tetapi ketika bisa kita buat di sini 2, maka ini akan not found atau 404 responsnya di sini. Nah, oleh karena itu di sini coba saya buat slug juga. Maka jika saya buat di sini React.js, React aja karena kita di sana tadi slugnya bukan React.js, maka ini akan bisa. Tapi misalnya kita buat view, maka ini tidak akan bisa. Oke. Nah, sekarang coba kita kembalikan aja lagi kembali karena tak usahlah pakai root panjang-panjang, cuma untuk contoh aja, nanti buat Anda pusing aja kan gitu. Intinya kayak gitu caranya gitu. Nah, oleh karena itu sini saya akan hapus. Di API ya cuman sekarang kita pilih ini. Dan jika kita refresh kali lagi di Postman, kita send, maka jika ini sudah berhasil. Oke, di next video kita akan belajar bagaimana menampilkan ini semua dengan Vue.js.